Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunzi qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, diceritakan atau dikisahkan ada seorang laki-laki yang soleh. Soleh itu baik, santun kata-katanya dan tak pernah kasar ucapannya. Baik hatinya karena sangat hati-hati dengan hati hingga tak pernah iri dengki kepada manusiawi. Soleh, bagus sholatnya, mulus zakatnya, penuh puasanya. Namun ketika meninggal ataupun wafat, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu lama. Akhirnya dilihatlah buku catatan amalnya. Kok bisa lama ini hamba yang soleh ini? Di dalam buku catatan amalnya apakah pernah dia ini membunuh orang? Tidak pernah. Apakah pernah dia ini berbuat zina atau minum khamr? Itu pun juga sama, tidak pernah. Apakah pernah dia ini mungkin pernah membentak terhadap orang tuanya? Juga sama sekali tidak pernah. Kenapa bisa lama dihisab? Ternyata setelah dilihat lagi buku catatan amalnya, dia itu dulu ketika umur 15 tahun menginjak akil balik pernah diundang ke acara kenduri. Dia disuguhkan makanan kambing, lalu dia makan. Akhirnya ruas yang dia makan tersisa dan terselip di selak giginya. Dia tarik-tarik pakai lidahnya, sama tidak lepas, mengganggu pikirannya, gelisah hatinya. Akhirnya dia pulang. Ketika di perjalanan menuju arah pulang, melihat satu pohon di rumah orang. Dia ambil ranting yang ada di pohon. Ranting kecil dia ambil tanpa izin punya orang. Ternyata yang membuat hisab lama itu adalah ranting kecil. Untuk itu khotib merenung sebentar sedikit sebelum datang ke sini. Ranting kecil bisa menyebabkan hisab lama. Berapa ranting yang sudah diambil oleh khotib? Berapa ranting pohon orang yang sudah diambil oleh kita tanpa izin yang punya? Lalu bagaimana dengan nasib orang yang sengaja memotong pohon orang, menghabisi, menggarap tanah orang? Kalau sekedar ranting saja bisa menyebabkan hisabnya lama. Ini yang diperingati oleh sahabat kepada tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang pernah hidup bersama Nabi. Tabi'in adalah orang yang
hidup bersama sahabat. Kata sahabat kepada tabi'in, kamu dengan saya, kamu dengan kami sama-sama, nabinya pun sama, Al-Qur'annya pun juga sama, puasa kami sama dengan puasa kamu, zakat kami puasa dengan zakat kamu, haji kami juga sama dengan kamu. Namun bedanya, kami menganggap dosa besar walaupun itu dosa sebesar ujung rambut, tapi kamu menganggap remeh-temeh ataupun sepele. Ini juga sama tak lepas yang diungkapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, dulu Rasul pernah mengumpulkan para sahabat sebelum wafat. 5 hari lagi menjelang wafat, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Rabu Nabi naik mimbar, dikumpulkan para sahabat baik yang senior ataupun junior. Apa kata Rasul? Man kuntu syatamtu lahu irdon hadza irdi. Kata Rasul, siapa orang yang pernah merasa tersinggung oleh ucapan saya, oleh penyampaian saya, hadza irdi, balaslah sekarang daripada aku harus mencari kamu nanti di yaumil mahsyar. Man kuntu jaladtu dhahran hadza irdi. Siapa orang yang pernah kena cambuk ketika bersembunyi di balik sela-sela kuda, lalu aku cambuk meskipun itu tidak sengaja, hadza dhahri, balaslah ini punggungku daripada aku harus mencarimu nanti di yaumil mahsyar. Lalu siapa yang pernah uangnya terpakai oleh saya? Ada salah satu sahabat yang bilang, innaka alayya salasa darahim. Ya Rasul, uang aku pernah engkau pakai 3 dirham. Apa jawab Rasul? Idfa ya Fudel, bayar Fudel. Kenapa Rasul begitu? Karena sama, Rasul pun ingin mencontohkan kepada kita, meskipun sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Rasul mengatakan, mangkana li ahihi indahu madlimatun fi irdin aw malin falyastahlilhul yaum. Siapa orang yang pernah berbuat dolim terhadap seseorang, di irdin, baik mendolimi harga dirinya, menampilkan sikapnya sehingga menunjukkan menghina orang ataupun merendahkan orang, aw malin, ataupun mendolimi hartanya, baik itu 1000 ataupun lebih dari 1000, falyastahlilhul yaum, maka wajib harus meminta maaf hari ini juga. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum hari kiamat tiba ataupun sebelum sakaratul maut akan datang. Kenapa begitu? Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu, karena kalau tidak begitu nanti amal kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi. Wa illa ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau kita tidak punya amal kebaikan, maka dosa yang kita dolimi itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Untuk itu, bila kita pernah berbuat dolim, baik mendolimi hartanya ataupun harga dirinya, minta maaflah. Jangan nunggu momen Idul Fitri sebelum taubat masih terbuka. Karena Abu Musa al-Ash'ari pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mata tanqati'u ma'rifatul abdi minan nas. Kapan hamba sama sekali tidak mengenali manusia, baik itu orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, ataupun suaminya? Dijawab oleh Rasul, qala idza ayana. Riwayat lain, faqala idza ayana, ketika orang itu sudah bisa melihat malakul, baik malakul azab ataupun malakul rahmat. Ketika manusia itu bisa melihat malaikat. Kapan itu? Inda bulugil ruhil hulkum, ketika waktu sakaratul maut. Kita ketika sakaratul maut itu bisa nanti melihat malaikat. Kenapa sampai lupa, tidak tahu, tidak kenal terhadap keluarga? Wa inda dzalik yu'ayyinu ma yasiru mir rahmatin au adzabin. Karena di situ ketika sakarat kita semuanya merasakan susah ataupun sengsara. Andai kita pernah berbuat dolim terhadap harga diri orang ataupun harta orang, namun tidak sempat meminta maaf ataupun meminta halal, lalu di situ nanti palayan fauhina idin taubatun, itu pasti akan berkata, tubtu alana, ya Rabbi, aku tobat hari ini pada sakaratul maut.
akan mengatakan seperti ini, itu tubtu al-ana, tobat aku ini, aku akan tobat, aku akan tobat, aku akan santun kata-katanya, aku akan beretika, aku tidak akan pernah dolim lagi kepada tetangga ataupun saudara ataupun manusia. Palayan pauhu hina idin taubatun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, taubat pada saat waktu sekarat itu sama sekali tidak ada manfaat. Maka Khotib menegaskan yang dipesan oleh Al-Imam Hasan Basri, wa'iddu a'malas sholihah ma'iktimadikum ala afillah. Persiapkan amal soleh dan tolong jangan lupa tetap meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama. Andai kita ingin merasakan ketenangan ataupun kebahagiaan. Wala tatamannau manazilal abra wa hudukum muqimun alal auzar. Orang tidak mungkin merasakan ketenangan ataupun kebahagiaan kalau masih ada ataupun tersimpan dosa bekas mendolimi orang, baik mendolimi harga dirinya ataupun hartanya. Untuk itu mari kita menjaga ucapan ataupun perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Taubatlah sampai dosa tak tersisa ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma dufa'anna al-ghala'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar was suyufal mukhtalifat wasyada'ida waz-zina war-riba ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldin min muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم